Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Permana, NIM C141841 dari Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan beberapa video hasil praktikum mandiri dari mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik yang dilakukan di rumah saya. Oke, selanjutnya materi praktikum yang akan saya jelaskan atau dipaparkan hasilnya adalah ada 5, tapi ada satu bab yang saya gabung. Yang pertama itu ada ciri seksual primer dan sekunder ikan, lalu ada hipofisasi dan penyuntikan hormon, lalu ada tingkat kematangan gonad, dan yang terakhir itu pengambilan darah. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama itu ada bab mengenai ciri seksual primer dan sekunder ikan. Jadi, pada ikan itu, jenis kelaminnya dapat dibedakan dengan melihat ciri seksualnya. Ciri seksual ini ada 2. Yang pertama itu ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder. Ciri primer ialah ciri seksual yang berhubungan langsung dengan organ reproduksinya. Sedangkan ciri sekunder ialah ciri seksual yang tidak berhubungan langsung dengan organ reproduksinya dan dapat dilihat dari bentuk fisiknya. Nah, pada praktikum materi ini saya memilih menggunakan ikan mas, dan berikut merupakan video praktikumnya. Di sini saya menggunakan 2 ekor ikan mas berkelamin betina dan berkelamin jantan. Yang saya pegang ini adalah ikan mas berkelamin betina, di mana pada lubang anusnya itu berwarna kemerahan. Warnanya agak lebih terang daripada jantannya. Lalu yang jantan itu organ kelaminnya berwarna putih bening, dan warnanya itu bisa dibilang lebih gelap. Nah, untuk ikan mas betina, jika ditekan pada bagian perut itu akan terasa lembek, sedangkan pada ikan mas jantan jika ditekan pada bagian perutnya itu keras, tidak terasa lembek. Oke, itu untuk ciri seksual sekunder pada ikan mas. Selanjutnya di sini ada ciri primernya, di mana saya telah membedah 2 ikan mas, dan bisa dilihat yang atas ini merupakan gonad ikan mas betina, sedangkan yang bawah adalah gonad ikan mas jantan. Video dan foto ini saya mengambil dari dokumen pribadi saya sendiri. Oke, next. Ya, untuk materi selanjutnya itu ada hipofisasi dan penyuntikan hormon. Dari pengertiannya, hipofisasi adalah proses donor kelenjar hipofisa dari ikan donor ke ikan reseptian atau penerimanya. Kelenjar hipofisa ikan ini terletak pada bagian bawah otaknya. Lalu proses hipofisasi ini berfungsi untuk merangsang sistem reproduksi ikan. Untuk teknik yang digunakan dalam proses hipofisasi dan penyuntikan hormon itu dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan injeksi, perendaman, coating pakan. Nah, yang injeksi ini digunakan pada ikan yang sudah berukuran besar, dan ada 4 cara penyuntikannya. Ada intramuskular pada bagian punggung, terus intravena pada bagian pangkal ekor, intrakranial pada bagian kepala, dan intraperitoneal pada bagian perut. Nah, untuk perendaman itu biasanya dilakukan pada ikan yang masih berukuran kecil. Sedangkan untuk coating pakan itu dimaksud si hormon ini digabungkan dengan pakan ikannya. Bisa digunakan untuk ikan berukuran kecil maupun besar. Dan sejauh ini yang paling efektif itu dengan cara injeksi. Lalu selanjutnya jenis ikan donor untuk hipofisasi. Ada 3 jenis ikan yang bisa menjadi donor hipofisasi. Yang pertama itu homoplastik.
homoplastik ini adalah ikan pendonor itu memiliki jenis yang sama dengan ikan penerimanya. Terus selanjutnya itu heteroplastik, di mana ikan pendonor memiliki jenis yang beda dengan ikan penerimanya. Dan yang terakhir adalah universal, di mana ikan donor ini, hipofisa dari ikan donor ini bisa digunakan pada beberapa jenis ikan lainnya. Contoh dari ikan homoplastik itu ada ikan gabus. Terus heteroplastik sejauh ini belum ditemukan pengamatannya. Dan sedangkan untuk universal ini contohnya adalah ikan mas. Nah, berikut merupakan hasil praktikum hipofisasi dan penyuntikan hormon. Sebentar, saya akan geser dulu ke atas. Ya, pertama-tama untuk mengambil kelenjar hipofisa ikan itu kita harus terlebih dahulu memotong bagian kepalanya, memisahkan dengan bagian tubuhnya. Ya, mohon maaf sebelumnya di sini saya menggunakan alat seadanya yang ada di rumah karena alat bedah saya masih tertinggal di Kota Bogor dan belum sempat untuk diambil. Saya di sini menggunakan pisau dapur, ada gunting bedah juga, sama ada siring. Ya, potong sampai terpisah dengan badannya. Ini video saya ambil secara mandiri dan bersumber dari dokumentasi saya pribadi. Nah, setelah kepalanya dipotong, kita akan iris atau belah bagian tengkorak atasnya dengan menggunakan pisau. Nah, ya. Belah terus dengan pisau. Nah, sampai seperti itu. Nah, lalu kemudian kita bedah kembali, ambil hipofisisnya itu terletak di bagian bawah otaknya yang tadi saya tunjuk. Nah, ini adalah proses pengambilan hipofisa ikannya. Hipofisa ikannya ada di bagian bawah otaknya. Dan berikut merupakan hasil kelenjar hipofisa yang telah saya ambil. Ini ada 3 butir ini. Kira-kira itu kelenjar hipofisanya pecah, kemungkinan pecah karena saya kurang hati-hati dalam mengambilnya. Nah, setelah itu ini adalah proses penyuntikan hormon. Saya di sini menggunakan teknik intramuskular, di mana saya menyuntik pada bagian punggung ikan dengan menggunakan siring. Caranya itu dengan memasukkan 1-3 cm jarum dengan sudut kemiringan 45 derajat, lalu suntikan perlahan. Setelah itu cabut dan tekan pada area yang telah disuntik tersebut agar si hormonnya itu tidak keluar lagi. Kelemahan dari teknik ini itu hormonnya mudah keluar lagi, mudah keluar kembali gitu, tidak masuk. Oke, next. Nah, ini selanjutnya adalah praktikum mengenai materi tingkat kematangan gonad ikan. Pengertiannya adalah tingkat kematangan gonad pada ikan dapat menggambarkan perkembangan gonad ikan dan kematangan seksual ikan. Perkembangan gonad ikan ini terdapat 5 fase. Ada TKG 1, TKG 2, TKG 3, TKG 4, dan TKG 5. TKG itu tingkat kematangan gonad. Nah, berikut merupakan hasil praktikum dari tingkat kematangan gonad yang telah saya lakukan. Di sini lagi-lagi saya menggunakan ikan mas, 2 ekor ikan mas. Nah, cara pembedahannya itu pertama-tama kita bersihkan dulu sisiknya di daerah yang ingin kita bedah. Setelah sisik dibersihkan, kita gunting dari bagian lubang anus menuju ke atas ke arah garis linear lateralis.
Setelah itu habis kalau udah nyampe atas, kita melanjutkan bedahnya dengan arah ke sampingnya, ke kepalanya, sampai ke bagian operculum. Berikut videonya. Terus gunting sampai ke arah operculum. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jika sudah sampai ke daerah operculumnya, selanjutnya kita mengguntingnya ke bagian bawah ikannya menuju ke sirip pektoralnya. Ini yang sudah dibedah, terlihat jelas itu isi organ dalamnya. Nah, setelah berhasil dibedah, kita keluarkan organ dalamnya dan pisahkan. Berikut merupakan gonad dari ikan yang telah saya bedah. Yang atas ini gonad ikan betina dan yang bawah ini gonad ikan jantan. Ini hasil dokumen pribadi saya. Jika dibandingkan dengan gambar dari Gola Mifat et al 2017, maka dapat saya simpulkan bahwa gonad ikan yang saya bedah ini telah memasuki tingkat kematangan gonad 2, di mana dicirikan dengan di sini adanya sudah mulai berwarna merah namun belum ada telur yang terlihat. Nah, untuk gonad ikan jantannya itu kurang lebih sama seperti pada gambar. Ini merupakan gonad ikan mas pada tingkat matang gonad yang kedua. Oke, selanjutnya ini ada materi tentang pengambilan darah pada ikan. Nah, tujuan dari pengambilan darah pada ikan ini, jadi sampel darahnya ini dapat digunakan sebagai sampel uji untuk mendeteksi penyakit pada ikan. Jadi, sekarang selain melihat ciri fisiknya, kita dapat mengetahui ikan tersebut terserang penyakit apa, jenis dari bakteri apa, virus apa itu, dapat menggunakan sampel darah yang diambil dari ikannya. Terus teknik pengambilan darah ini terdapat 3 teknik. Yang pertama itu puncturing caudal vessel, yang ambil darahnya dari ekor, terus puncti dorsal yang dari punggung, dan yang satunya itu cardiac puncture atau puksi jantung, diambil dari arah perutnya ke arah jantung. Nah, yang biasa digunakan itu 2 teknik di atas, yang dari pangkal ekor sama yang dari punggung. Itu juga dilakukan pada ikan yang telah berukuran lebih dari 10 cm. Nah, untuk untuk sampel darah yang bisa diambil dari ikan itu kira-kira 1 ml per 200 gram ikan. Jadi untuk ikan yang berukuran 1 kg akan dapat diambil sampel darahnya sebanyak 5 ml. Oke, ini berikut merupakan dan ini merupakan hasil praktikum pengambilan darah ikan yang telah saya lakukan. Saya melakukan pengambilan darah ikan dengan menggunakan teknik pangkal ekor. Saya lagi-lagi menggunakan ikan mas. Nah, saya suntik dengan sampai jarumnya itu menyentuh tulang punggungnya. Terus habis itu ditarik. Nah, di sini saya hanya berhasil mendapatkan darah sedikit karena ini merupakan pengalaman pertama saya
untuk mengambil sampel darah pada ikan. Nah, menurut sepengetahuan saya, apa yang telah saya dengar dari dosen itu, pengambilan darah ikan ini memang tidak terlalu mudah, gampang-gampang susah, dan membutuhkan keterampilan juga pengalaman. Nah, di sini saya berhasil mengambilnya cuma sedikit. Kita lanjut ke video kedua di sini tuh. Saya berhasil mengambilnya sedikit saja di sini. Oke, sekian pemaparan hasil praktikum yang telah saya lakukan di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para asprak, dosen pembimbing, dosen pengajar maksud saya, PJ praktikum yang telah memfasilitasi praktikum ini. Semoga ilmu yang saya dapat dan teman-teman dapat bermanfaat ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.